Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Hobi Uklik. Nah, kali ini kita akan sedikit berbagi tips bagaimana cara untuk mengcroning laras yang sudah terpasang di unit kita. Artinya larasnya unit kita itu sudah terlem ke chambernya, sudah terpasang mati lah. Nah, kan banyak itu cara crowning, cara ya tutorial di YouTube yang cara crowning laras, tapi larasnya itu masih dalam keadaan belum terpasang ke unit. Jadi kali ini kita akan berbagi tipsnya bagaimana cara untuk kita crowning laras dalam keadaan larasnya sudah terpasang ke unit. Oke, apa saja alat yang kita butuhkan? Pertama yaitu kita butuh ini, jarum pentul. Jadi gunanya kita gunakan jarum ini adalah untuk mengetes halus atau tidaknya ujung laras setelah kita crowning nanti. Oke, jadi itu dia yang pertama. Yang kedua alat yang kita gunakan yaitu tentu saja kita butuh kertas gosok seperti ini. Ini kertas gosok serinya nomornya itu 510 ya. Seperti ini. Kita gunakan sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, yang ketiga yang kita gunakan atau alat-alat yang kita butuhkan adalah lap. Ini untuk membersihkan nanti ujung laras setelah kita crowning. Dan selanjutnya alat yang kita butuhkan yaitu sebuah tabung uklik. Nah, gunanya tabung uklik ini kita gunakan, ada salah satu komponen di dalam tabung ini yang akan kita gunakan nanti untuk mengcroning laras kita. Alatnya itu ini dia, guli-gulinya. Kita pasang lagi supaya tidak hilang. Oke, lanjut ke tutorialnya. Yuk. Pertama-tama kita lakukan itu adalah menyimpan unit kita ke tempat yang agak tinggi ya. Usahakan tempatnya itu seimbang, tidak goyang. Nah, seperti ini. Oke, kita letakkan. Lalu kita eksekusi, buka dulu. Kita buka peredamnya. Jadi bentuk laras saya itu seperti ini ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Asik. Jadi bentuk laras saya itu awalnya seperti ini. Tidak fokus. Nah, gini. Dia itu keadaannya belum tercroning ya. Karena ini unit pabrikan dari sononya tidak di-crowning, cuma dibentuk lekukan bagian ujung sininya saja. Oke, lanjut. Saya letakkan dulu. Nah, jadi kertas gosok ini kita
letakkan di sini, di depannya ini guli-guli. Lalu kita cari pasnya. Ini kan pas ini, agak sedikit masuk ke bagian dalam laras. Kita sobek sedikit seperti ini supaya lebih mudah. Sedikit saja kita gunakan seperti ini. Oke. Lalu kita tempelkan seperti ini. Ini agak butuh sedikit tenaga ya. Kita putar dengan kita jepit kertas gosoknya seperti ini di antara telunjuk dan ibu jari supaya dia ikut terputar. Oke. Terus ini agak menekan ke dalam sedikit supaya menggigit. Nah, kita putar-putar seperti ini. Putar saja terus. Nah, kalau ujung laras kita agak tajam bagian ininya, maka ini akan kalah ini, seperti ini. Kalah dia kan. Oke. Kalau kalah seperti ini kita pindahkan saja di bagian samping. Lanjut lagi. Apakah cara ini aman, Bang? Aman dong. Cara ini sudah beberapa kali saya praktekkan, saya gunakan, dan alhamdulillah hasilnya lumayan lah. Tapi karena laras saya ini laras baru yang belum pernah di crowning dari pabriknya, akhirnya saya harus crowning sendiri nih. Saya crowning manual. Biasanya orang-orang itu kan pakai bor ya, dia pakai bor untuk memutarnya ini. Itu karena kita tidak punya bor, kita gunakan alat seadanya saja seperti ini. Mana tadi? Jatuh. Jatuh yang tadi. Kita ambil lagi sedikit. Seperti ini. Kita pasang. Biasanya itu kan kalau pakai cara-cara yang larasnya masih belum terpasang ke unit, biasanya itu kan guli-gulinya ini kita letakkan di bawah kan, seperti ini. Kita letakkan di bawah seperti ini. Terus ini kertas gosok kita letakkan di atas sini, di atasnya. Lalu taruhlah contoh ini laras kan, kita pasang di atasnya seperti ini, lalu kita putar. Nah, itu untuk caranya kalau laras kita belum terpasang ke unit. Tapi laras saya ini kan sudah terpasang ke unit, jadi tidak bisa menggunakan cara seperti itu lagi, karena agak repot kalau gunakan cara seperti itu. Ya masa saya mau putar dengan dengan unitnya, kan tidak mungkin kan. Oke lah, lanjut lagi, kita putar.
Berapa lama putarnya nih bang? Ya dikira-kira saja lah, dikira-kira sampai kalau kita rasa-rasa sudah agak dalam, nah, tidak juga terlalu dalam lah. Intinya sudah terbentuk di bagian depannya itu ada lekukan sedikit ke dalam, karena gunanya crowning itu kan supaya angin yang keluar dari ujung laras ini kan stabil. Nah itu yang kita kejar dari crowning ini. Nah, kalau sobat sementara crowning terus melihat ada residu-residu, sorry kurang fokus. Sobat melihat ada residu-residu apa namanya ini, besi yang terkikis di ujung laras seperti ini, tidak usah khawatir ya. Ini tidak akan mempengaruhi laras kita. Jadi caranya itu gampang. Kalau kita mau keluarkan, tinggal kita pompa saja satu kali unit kita. Setelah kita pompa, terus kita tembakkan, akan keluar itu residu-residunya di ujung laras ini. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Saya rasa ini masih perlu sedikit lagi lah. Dan mudah-mudahan besok ada waktu ya. Kalau cuaca mendukung, akan saya spill bagaimana hasilnya setelah kita crowning laras ini. Karena tadi sudah saya upload juga video shortnya. Laras ini kalau bagaimana ya cara bilangnya, pas di rumah itu nitip dia bagus, tapi setelah saya pasang, saya bawa ke tempat hunting, saya bidik, meleset. Makanya saya curiganya ini karena larasnya yang belum di crowning, makanya saya crowning sekarang. Nah, oke lah, cukup lah seperti itu. Saya keluarkan lagi dulu residunya. Sekali lagi lah. Oke, mantap. Kita spill dulu hasilnya. Jadi hasilnya itu seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, gunanya jarum ini yang tadi di awal itu, gunanya itu seperti ini. Kita tarik. Nah, kalau sudah lancar keluar seperti ini, berarti hasilnya sudah lumayan lah. Ini sudah lumayan ini. Tapi kalau dirasa masih ada yang nyangkut, kalau kita tarik seperti ini, berarti masih perlu kita crowning lagi.
Tapi ini saya rasa sudah lumayan ini. Oke, seperti itu hasilnya. Jadi itu dia tutorial atau cara kita untuk mengcroning laras yang sudah terpasang ke unit. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras ngacak.